Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Wahidah, NIM 200222183. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana karena kita telah diberikan kesehatan dan kesempatan. Kemudian tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah seperti zaman saat sekarang ini. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah administrasi pemerintahan desa. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana pemilihan kepala desa. Di mana kita ketahui bahwa kepala desa atau sebutan lain sesuai peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 84 tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi untuk 3 kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian desa itu mempunyai wewenang. Yang pertama, memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kemudian yang kedua, mengajukan rancangan peraturan desa. Kemudian yang ketiga, menetapkan peraturan desa yang telah mendapat persetujuan rancangan peraturan desa mengenai anggaran pendapatan dan belanja desa atau APB desa untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa dilarang menjadi pengurus partai politik, namun boleh menjadi anggota partai politik. Merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai ketua atau anggota Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga kemasyarakatan, merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD, terlibat dalam kampanye, pemilihan umum, pemilihan presiden, dan pemilihan kepala desa. Kepala desa dapat diberhentikan atas usul pimpinan Badan Permusyawaratan Desa kepada bupati atau wali kota melalui camat berdasarkan keputusan musyawarah Badan Permusyawaratan Desa. Kepala desa itu dipilih langsung melalui pemilihan kepala desa atau pilkades oleh penduduk desa setempat. Usia minimal kepala desa adalah 25 tahun dan ia harus berpendidikan paling rendah SLTP dan termasuk penduduk desa setempat. Penyelenggaraan pemilihan kepala desa dilakukan oleh panitia pemilihan yang dibentuk oleh BPD atau Badan Permusyawaratan Desa. Dan anggotanya itu terdiri dari unsur perangkat desa, pengurus lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat. Cara pemilihan kepala desa dapat bervariasi antara desa satu dengan lainnya. Pemilihan kepala desa dan masa jabatan kepala desa dalam kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masa hidup dan yang diakui keberadaannya berlaku ketentuan hukum adat setempat. Pemilihan kepala desa adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di desa dalam rangka memilih kepala desa yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
Kementerian Dalam Negeri menerbitkan Permendagri 27 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa. Ditetapkan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian di Jakarta pada tanggal 25 November 2020. PMDN atau Peraturan Menteri Dalam Negeri yang juga dikenal dengan Permendagri 27 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri tahun 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa diterbitkan juga oleh Kementerian Dalam Negeri ke dalam satu naskah. Permendagri tentang pemilihan kepala desa. Hal ini cukup memudahkan peraturan tentang pemilihan kepala desa terbaru yang tidak terpisahkan naskahnya dengan peraturan pilkada terdahulu yang diubah, ditambahi, disisipi, dan lain sebagainya yang membuat sulit untuk dibaca dan dipahami, sehingga orang menjadi malas membahasnya. Menjadi Permendagri tentang peraturan pemilihan kepala desa dalam satu naskah. Adapun isi Permendagri 27 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa yang dibundel menjadi Permendagri tentang pemilihan kepala desa dalam satu naskah, bukan format asli. Untuk memudahkan membaca peraturan Permendagri tentang pilkada dalam satu naskah ada penandanya, yaitu kalau bintang 1 itu perubahan pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017, kemudian bintang 2 itu perubahan kedua atau Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 72 tahun 2020. Adapun dasar hukum Permendagri 27 tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Permendagri 112 tahun 2014 tentang pemilihan kepala desa adalah yang pertama, Pasal 17 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 tahun 2008 nomor 166. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 4916 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4916. Kemudian yang ketiga, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 7. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5495. Kemudian yang keempat, Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 123, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5539 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 47 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5717. Kemudian yang kelima, Peraturan Presiden nomor 11 tahun 2015 tentang Kementerian Dalam Negeri atau Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 12. Kemudian yang terakhir,
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 65 Tahun 2017. Pada pasal 41 ayat 3 huruf C dari Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 berbunyi, penetapan calon kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf B paling sedikit 2 orang dan paling banyak 5 orang calon. Yang apabila calon kepala desa lebih dari 5 orang yang telah memenuhi syarat sesuai pasal 9 Peraturan Daerah, maka akan diadakan ujian secara tertulis dan kelulusannya diurutkan berdasarkan hasil ujian tertulis. Kemudian ujian tersebut dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten. Kemudian masuk kepada persyaratan administrasi tahap pertama yang perlu dilengkapi oleh bakal calon kepala desa yang ingin mendaftar menjadi kepala desa. Yang pertama yaitu surat permohonan calon kepala desa. Bakal calon kepala desa melampirkan surat permohonan sebagai calon kepala desa yang ditujukan kepada bupati melalui panitia pilkades pada tahun pada tahun 2021. Surat permohonan ditulis tangan bertanda tangan materai 10.000 atau kertas segel. Kemudian yang kedua itu surat keterangan sebagai warga negara Indonesia. Bakal calon kepala desa harus seorang warga negara Indonesia dan dapat dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari pejabat berwenang setingkat Disdukcapil Kabupaten serta menyertakan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk pada berkas pendaftaran. Kemudian yang ketiga, surat pernyataan bertakwa. Bakal calon kepala desa dengan sadar dan tanpa paksaan menyatakan diri bertakwa dengan melampirkan dengan membuktikan melampirkan surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat bermaterai Rp 10.000 atau dengan kertas segel. Kemudian yang keempat, surat pernyataan mengakui kedaulatan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bakal calon kepala desa dengan sadar dan tanpa paksaan menyatakan diri megang kuat dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan undang-undang dalam Negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat bermaterai 10.000 dan dengan kertas segel. Kemudian yang kelima yaitu ijazah dan STTB. Syarat pendidikan minimal bakal calon kepala desa adalah sekolah menengah pertama sederajat dan dapat dibuktikan dengan melampirkan fotokopi ijazah dan surat tanda tamat belajar atau STTB. Dan dari tingkat sekolah dasar sampai tingkat ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang. Selain fotokopi ijazah dan STTB yang dilegalisir, pada saat pendaftaran bakal calon kepala desa juga diminta untuk dapat menunjukkan ijazah dan surat tanda tamat belajar yang asli dan dimulai ijazah SD sampai ijazah terakhir.
atau apabila ijazah yang bersangkutan rusak atau hilang, dapat ditunjukkan surat keterangan yang dikeluarkan oleh pejabat setingkat kepala sekolah dan kepala dinas pendidikan. Pejabat yang berwenang menandatangani dan melegalisasi ijazah dan surat tanda tamat belajar atau STTB bakal calon kepala desa dibedakan bagi sesuai ketentuan yang berlaku. Adapun perbedaan yang dimaksudnya yaitu yang pertama, bakal calon kepala desa yang lulus dari sekolah negeri. Bakal calon kepala desa yang lulus dari sekolah negeri setingkat SD, SMP, dan SMA sederajat, ijazah dan STTB ditandatangani dan dilegalisir oleh kepala sekolah atau pejabat yang berwenang menandatangani dan melegalisasi. Sedangkan untuk bakal calon kepala desa yang berijazah setingkat perguruan tinggi negeri, ijazah dan STTB ditandatangani secara dilegalisir oleh rektor atau pejabat yang berwenang setingkat. Kemudian yang kedua, bakal calon yang lulus dari sekolah swasta. Bakal calon yang lulus dari sekolah swasta setingkat SD, SMP, SMA sederajat, ijazah dan STTB ditandatangani dan legalisir oleh kepala sekolah lalu diteruskan ke dinas pendidikan. Sedangkan bakal calon kepala desa berpendidikan setingkat perguruan tinggi swasta, ijazah dan STTB cukup ditandatangani oleh rektor atau pejabat setingkat yang berwenang menandatangani dan melegalisir. Kemudian persyaratan selanjutnya itu akte kelahiran. Bakal calon kepala desa berusia minimal 25 tahun pada saat mendaftar dibuktikan dengan lampiran fotokopi akte kelahiran yang dilegalisasi oleh kepala dinas Disdukcapil kabupaten di mana dia berada atau pejabat yang berwenang. Kemudian selanjutnya surat pernyataan bersedia dicalonkan. Bakal calon menyatakan diri bersedia dicalonkan menjadi kepala desa dibuktikan dengan lampiran surat pernyataan bersedia dicalonkan menjadi kepala desa yang dibuat di atas materai RP 10.000 dengan kertas segen. Kemudian persyaratan selanjutnya itu surat keterangan dari camat sebawah. Bakal calon kepala desa yang menyatakan diri tidak pernah menjabat sebagai kepala desa selama 3 periode berturut-turut, baik menjabat di desanya sendiri maupun menjabat di desa seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Surat keterangan yang dimaksud dikeluarkan ditandatangani oleh camat di mana kecamatan dia berada. Kemudian yang ke-9 yaitu surat izin pimpinan. Bakal calon kepala desa yang sedang aktif menjabat baik ASN, TNI, Polri, BUMN maupun perusahaan swasta melampirkan surat izin dari pimpinan atau atasan. Kemudian selanjutnya penyampaian laporan penyelenggaraan pemerintah desa. Bagi bakal calon kepala desa yang di periode sebelumnya menjabat sebagai kepala desa wajib menyertakan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan. Kemudian persyaratan selanjutnya surat pernyataan bukan sebagai pengurus partai politik. Bakal calon kepala desa tidak diperkenankan menjadi bagian dari partai politik atau harus dalam keadaan non-aktif dari keanggotaan partai politik dan dapat dibuktikan dengan lampiran surat pernyataan pimpinan partai politik setingkat lebih tinggi bakal calon atau sesuai dengan ketentuan anggaran dasar atau anggaran rumah tangga partai politik yang bersangkutan. Kemudian selanjutnya surat pernyataan tidak akan mundur diri dari pemilihan.
bakal calon kepala desa pada saat mendaftar menyatakan tidak akan mundur dari pemilihan dan juga menyatakan bersedia mengganti biaya penyelenggaraan pemilihan jika di kemudian hari mundur dari pemilihan. Pernyataan tersebut dibuktikan dengan lampiran surat pernyataan bersedia mengganti biaya penyelenggaraan pemilihan yang dibuat oleh bakal calon di atas kertas yang bermaterai Rp 10.000 atau dapat dibuat pada kertas segel. Kemudian yang selanjutnya itu surat pernyataan penerima dan mengakui hasil pemilihan. Bakal calon kepala desa pada saat mendaftar bersedia menyatakan diri siap menerima dan mengakui hasil proses pemilihan kepala desa dengan sadar serta dengan tanggung jawab yang dibuktikan dengan surat pernyataan diri siap menang dan siap kalah yang dibuat di atas kertas bermaterai Rp 10.000 atau dengan kertas segel. Kemudian selanjutnya surat pernyataan tidak politik uang. Bakal calon kepala desa pada saat pendaftaran menyatakan diri tidak akan melakukan tindakan suap atau melakukan politik uang selama masa kampanye maupun menjelang pemilihan yang dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat di kertas bermaterai Rp 10.000 atau kertas segel. Kemudian yang terakhir yaitu menyertakan visi dan misi tertulis. Pada saat pendaftaran bakal calon kepala desa diharuskan telah menyertakan visi dan misi mencalonkan diri menjadi kepala desa untuk dijadikan bahan pertimbangan masyarakat dan nantinya dipublikasikan ke masyarakat pada saat masa kampanye. Kemudian surat permohonan menjadi calon kepala desa itu dibuat dengan tulis tangan bermaterai cukup. Berkas pendaftaran bakal calon kepala desa dibuat sebanyak 4 rangkap untuk diserahkan kepada satu rangkap berkas asli diserahkan kepada bupati. Kemudian satu rangkap bekas fotokopi diserahkan kepada tim pengawas. Kemudian yang ketiga, satu rangkap berkas fotokopi diserahkan kepada tim pengawas desa yang tadi tim pengawas kecamatan. Kemudian satunya lagi diserahkan kepada panitia pemilihan kepala desa. Adapun dasar hukum penyusunan syarat pendaftaran calon kepala desa yaitu disusun oleh panitia pemilihan kepala desa yang berdasarkan pada pasal 36 Peraturan Bupati nomor 115 tahun 2017. Di mana persyaratan bersifat mutlak dan mengingat berdasarkan hukum yang berlaku serta wajib dipenuhi oleh seluruh bakal calon kepala desa tanpa terkecuali. Kemudian pendaftaran dan penerimaan berkas dari bakal calon kepala desa itu dimulai pada saat dimana sebelum pemilihan kepala desa. Kemudian pemberkasan tahap kedua yaitu tes kesehatan yang akan dilaksanakan di rumah sakit di mana desa tersebut berada. Dan pemberkasan di tahap pertama selesai, bakal calon ditetapkan sebagai calon kepala desa. Kemudian pemberkasan tahap kedua yaitu surat pernyataan tidak pernah menjadi hukum pidana lebih dari 5 tahun yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kabupaten di mana dia berada. Kemudian surat pernyataan tidak sedang dicabut hak dan pilihnya yang dikeluarkan oleh Pengadilan Tinggi Kabupaten di mana dia berada. Kemudian selanjutnya surat keterangan catatan kepolisian atau SKSC yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat. Kemudian tas foto 3x4 dan 4x6 masing-masing sebanyak 8 lembar. Mungkin itu persyaratan untuk menjadi sebuah kepala desa atau mencalonkan diri menjadi kepala desa.
Kemudian saya akan membahas bagaimana menjadi calon kepala desa, karena dengan menjadi calon kepala desa, setiap calon kepala desa itu memiliki kepribadian yang berbeda-beda. Yang pertama, saya akan menjelaskan bagaimana calon kepala desa yang berbicara gelar. Di suatu desa ada seseorang yang mencalonkan diri sebagai kepala desa karena memiliki gelar yang tinggi, yaitu S2 atau S3. Dengan gelar yang dimilikinya ini, dia mencalonkan menjadi kepala desa, di mana dengan gelar yang tinggi akan memungkinkan dia akan terpilih menjadi kepala desa kelak, sebab dia memiliki ilmu pengetahuan yang tinggi. Namun terkadang gelar seseorang bukan menjadi penentu dalam pengetahuan yang dimiliki seseorang. Dan di suatu desa pula ada yang hanya tamatan SMP, SMA, dan dia terpilih menjadi kepala desa. Karena meskipun dia tidak memiliki gelar, tetapi dia mampu mengalahkan orang-orang yang bergelar tinggi. Di mana dengan demikian berbicara gelar, bakal calon kepala desa bukan tentang gelarnya saja yang kita lihat, tetapi bagaimana tingginya ilmu pengetahuan yang dia miliki. Itulah bagaimana seseorang mencalonkan menjadi kepala desa karena berbicara dengan gelarnya. Dan terkadang juga di suatu desa ada yang menggunakan yang namanya ijazah palsu. Namun ketika pemerintah mengetahui hal ini, kemungkinan besar dia akan ditindaklanjuti apakah dia tetap menjadi kepala desa atau tidak diproses dia menjadi kepala desa. Kemudian yang kedua, bagaimana bakal calon kepala desa sehingga bisa bermani politik dilihat dalam bentuk keuangan dan kapasitas yang dimilikinya. Dunia yang semakin berkembang dan maju melahirkan tantangan berupa timbulnya berbagai permasalahan sosial dan lingkungan yang semakin kompleks. Guna menghadapi tantangan tersebut, diperlukan individu yang dapat beradaptasi sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, meningkatkan kemampuan individu dalam berbagai permasalahan untuk kemudian bisa menyelesaikannya secara efektif, efisien, dan berkesinambungan, tentu menjadi satu hal yang amat sangat dibutuhkan agar seseorang bisa lebih berkualitas. Maka kapasitas atau kemampuan yang ada dalam diri haruslah ditumbuh kembangkan. Hal itu dapat dikembangkan dengan proses mengeluarkan, memperkuat, menciptakan, mengadaptasikan, dan memelihara minat, bakat, hobi, atau potensi unik dalam dirinya. Kemudian di sebuah desa yang akan melakukan pemilihan kepala desa, ada seseorang calon kepala desa yang mencalonkan diri menjadi kepala desa karena adanya kapasitas dalam dirinya, sehingga kemungkinan besar orang dalam desa tersebut akan memilihnya menjadi kepala desa atau pemimpin di desa tersebut. Namun juga ada bakal calon kepala desa yang ada di sebuah desa yang terpilih menjadi kepala desa karena pandai dalam bermani politik atau bermain politik. Padahal di dalam sebuah pemilihan kepala desa, hal itu seharusnya tidak ada dalam calon kepala desa. Karena di dalam sebuah pemilihan kepala desa harusnya sifat ini harus dijauhkan, karena dalam masyarakat hanya mencari pemimpin yang benar-benar bisa membimbing masyarakat, bukan yang menang karena membagikan uang. Sehingga jangan pernah memilih kepala desa yang hanya membagikan uang untuk dia bisa menjadi kepala desa. Kemudian selanjutnya atau yang ketiga, pengaruh bakal calon kepala desa dengan masyarakat sehingga ingin menjadi kepala desa. Di suatu desa, seseorang mencalonkan menjadi kepala desa karena di dalam lingkungan sekitarnya
dia terkenal orang yang paling sopan, berbudi pekerti yang baik, ramah terhadap orang lain, sehingga dia disukai dan disenangi oleh orang-orang sekitarnya. Dengan sifat yang dimilikinya tersebut, sehingga dia dipilih menjadi kepala desa di desa tersebut. Pengaruh seseorang terhadap orang lain juga terkadang karena kekayaan yang dimilikinya. Namun dengan ini tidak menjadi peluang besar untuk terpilih menjadi kepala desa, karena jika ia hanya memiliki harta dan tidak memiliki rasa sopan santun atau menghargai seorang, otomatis dia tidak akan terpilih menjadi kepala desa. Oleh karena itu, jangan mudah terlalu terpengaruh dengan orang lain. Mestinya dianalisis terlebih dahulu bagaimana sifat asli seseorang, sehingga tidak ada penyesalan di dalamnya. Kemudian bakal calon kepala desa dalam mengambil keputusan dan kebijakan dalam menjadi kepala desa. Memutuskan untuk menjadi kepala desa adalah hal yang perlu dipikir panjang bagi seseorang yang akan mencalonkan diri menjadi kepala desa. Dalam menjadi kepala desa, seseorang harus dituntut untuk selalu berhasil dalam mengambil keputusan dan kebijakan. Apabila terjadi problema atau masalah di dalam suatu desa, kepala desa ini harus paling utama melakukan tindakan atau mengambil keputusan. Oleh karena itu, sebuah desa membutuhkan calon kepala desa yang seperti itu. Pengambilan keputusan itu merupakan ilmu dan seni yang harus dicari, dipelajari, dimiliki, dan dikembangkan pada diri seseorang. Cara seseorang memimpin dalam mengambil keputusan dan kebijakan yang baik adalah menguasai persoalan. Dalam memutuskan suatu hal, pemimpin perlu menguasai persoalan terlebih dahulu, meminta pendapat, membuat keputusan, dan melakukan dengan sepenuh hati. Kemudian yang terakhir, melakukan evaluasi keputusan. Pengambilan keputusan bisa disimpulkan bahwa suatu proses pemilihan dari antara alternatif mencapai suatu hasil. Kemudian yang kelima, bakal calon dalam hal latar belakang keluarganya. Bakal calon kepala desa yang mencalonkan menjadi kepala desa karena dia memiliki latar keluarga yang baik, sehingga itu memungkinkan seseorang tersebut terpilih menjadi kepala desa. Memiliki latar keluarga yang baik terkadang hal yang paling disukai banyak orang. Mengapa demikian? Karena hal ini juga menyangkut masalah bagaimana seseorang terhadap lingkungan sekitarnya, bagaimana dia bersosialisasi dengan masyarakat yang ada di desa tersebut. Namun dengan latar belakang keluarga seseorang yang tidak baik, seperti contohnya ayahnya mantan korupsi atau mantan narapidana, sehingga ini memungkinkan anaknya yang mencalonkan menjadi kepala desa itu akan terlibat dalam masalah tersebut, sehingga dia tidak akan terpilih menjadi kepala desa. Sehingga perlunya bagaimana kita mengetahui latar belakang keluarga calon kepala desa. Itulah beberapa hal yang dimiliki bakal calon yang berbeda-beda tapi memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin dipilih menjadi kepala desa. Namun terkadang caranya dalam mencalonkan menjadi kepala desa terkadang salah, dan ada juga yang terkadang berlebihan. Kemudian sebagai adapun kesimpulan, pelaksanaan pemilihan kepala desa di suatu kecamatan atau kabupaten itu dimulai dari pembentukan panitianya oleh Badan Permusyawaratan Desa atau BPD. Kemudian sepintas memang tidak ada salah dalam pemilihan ini, tetapi kalau kita lebih jauh lagi, banyak sekali kelemahan dalam pemilihan tersebut.
Salah satunya karena lemahnya pengawasan untuk mengantisipasi kecurangan bermoney politik, atau lemahnya pemikiran masyarakat bisa menentukan pilihan hanya dalam satu malam saja dalam masyarakat, memilih tidak berdasarkan potensinya, maupun membandingkan para kandidat dalam pergaulannya sehari-hari dengan masyarakat setempat. Itu mengakibatkan pemilihan yang itu menjadi penyebab pemilihan langsung dilaksanakan di desa kurang efektif. Kemudian kendala dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa itu, kandidat mengeluhkan banyaknya persyaratan yang diajukan oleh panitia untuk maju sebagai kandidat kepala desa, terutama di rumitnya penyusunan persyaratan dan beserta biaya pendaftaran untuk maju sebagai calon kepala desa. Kemudian pemilihan kepala desa di suatu desa itu sangatlah tidak demokratis karena banyak sekali kecurangan. Maksud saya terkadang dalam pemilihan kepala desa itu gagal karena sangatlah tidak demokratis karena banyak sekali kekurangan, terutama dalam bermoney politik atau maraknya serangan fajar seperti yang saya bahas tadi, bagaimana bakal calon itu mencalonkan karena bermoney politik. Kemudian supaya pemilihan kepala desa ke depannya lebih baik lagi, sesuai dengan nomor 6 tahun 2014 tentang memuat tentang proses pemilihannya kepala desa, alangkah lebih baiknya undang-undang itu mengatur penindakan tegas apabila ada kecurangan dan pelanggaran dalam pemilihan kepala desa. Akan lebih baik lagi panitia pemilihan melakukan penindakan apalagi kedapatan salah satu kandidat yang melakukan pelanggaran, karena panitia yang lebih berwenang untuk melakukan penindak di dalam kawasan kerjanya. Kemudian agar pelaksanaan pemilihan kepala desa menjadi lebih baik, alangkah lebih baiknya panitia maupun masyarakat saling bersinergi atau bekerja sama untuk mengawasi pelanggaran yang terjadi sebelum maupun pelaksanaan pemilihan kepala desa. Dan ini sangat bagus untuk mendukung partisipasi masyarakat yang sangat mengagumkan kemajuan demokrasi ke depannya. Seharusnya masyarakat lebih teliti untuk pilihannya dan jangan terpengaruh oleh materi, karena ini menyangkut masa depan untuk 6 tahun ke depan. Di mana saya tadi menjelaskan bahwa kepala desa itu adalah pejabat pemerintah di dalam sebuah desa yang sangat mempunyai wewenang, tugas, dan kewajiban dalam menyelenggarakan rumah tangga desanya yang melaksanakan tugas dari pemerintah, di mana juga hal ini itu dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 dan tentang pemilihan desa itu dibahas dalam pasal 31, di mana di dalamnya itu membahas tentang pemilihan kepala desa. Dan masa jabatan kepala desa itu hanya bisa menjabat 6 tahun dan hanya bisa menjabat 3 kali dalam masa jabatan. Kepala desa itu tidak bertanggung jawab kepada camat, tetapi hanya dikoordinasikan saja oleh camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa. Pembangunan desa ini bisa dilakukan dengan adanya kegiatan-kegiatan di dalam desa, seperti suatu desa mengadakan BUMDes, dan ada juga yang namanya Karang Taruna Desa. Kemudian pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, di mana desa ini juga di mana tadi saya jelaskan bagaimana
desa mempunyai wewenang, dan juga saya menjelaskan bagaimana syarat-syarat atau persyaratan yang harus dilakukan untuk mencalonkan menjadi kepala desa atau untuk mencalonkan diri menjadi dipilih atau menjadi pemimpin di dalam satu desa. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai cara pemilihan kepala desa. Adapun yang saya dapatkan itu sebagian saya dapat referensinya dari internet. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.